Ya, kembali naiknya atau melonjaknya Treasury Yield AS 10 tahun dan 30 tahun memberikan beban yang cukup maksimal kepada emas dan akhirnya tergelincir di bawah zona 1780. Sebetulnya kalau misalkan Anda perhatikan dari apa yang sempat kami jelaskan kemarin, ini juga merasuki areal-areal krusial. Dan saya sempat menjelaskan di situ 1784, 1785 itu akan menjadi support yang sangat-sangat efektif sebetulnya. Dan masalahnya adalah saat ditembus, otomatis kita akan melihat zona yang jauh lebih rendah. Dan juga dalam dua ulasan terakhir saya sempat menyebutkan pula kalau misalkan 1813 gagal ditembus, hati-hati, maka kemudian pola penurunan akan berlanjut bahkan jauh lebih rendah. Pagi ini pun kita sudah mendapatkan 1765, itu adalah areal yang sempat tercipta dalam beberapa hari terakhir. Bahkan tadi malam pun sebetulnya sempat terhenti di 1765 dan ditutup 1770. Dan exactly pagi ini kita mendapati pola yang sama, sempat spike terlebih dulu sampai 1775 dan akhirnya kembali tertekan di zona 1768. Walaupun range-nya masih cukup tipis ya, tapi saya ingatkan kembali lagi di sini, kita berhadapan dengan dua kondisi, di mana kondisi pertama adalah short term, di mana market masih kecenderungannya adalah kekhawatiran terkait prospek kenaikan suku bunga, which is itu bisa diperhatikan dari Treasury Yield yang cenderung meningkat. Ya, refleksinya kurang lebih dengan kenaikan Treasury Yield ini mengisyaratkan bahwasanya ada faktor kekhawatiran yang sangat terbaru, yaitu terkait dengan potensi pertumbuhan ekonomi, lalu kemudian nantinya adalah memancing kepada inflasi. Yang inflasi sendiri, mau tidak mau nanti Fed akan dipaksa untuk menaikkan suku bunga. Dan disitulah letaknya psikologis market yang bekerja. Itulah sebabnya kemungkinan potensi inilah yang akan menekan emas dalam waktu yang mungkin lebih kepada short term. Lalu medium termnya bagaimana? Medium termnya adalah terkait dengan kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal. Ingat, dalam live streaming kemarin saya sudah jelaskan, kebijakan moneter adalah wewenang dari bank sentral, sementara kebijakan fiskal adalah wewenang dari pemerintah. Nah, yang menjadi kendala sekarang adalah kebijakan moneter sendiri tetap dipertahankan dengan suku bunga rendah dan juga tetap longgar, yaitu terkait dengan QE atau quantitative easing. Nah, hal ini yang sudah disampaikan oleh Powell dalam beberapa kali kesempatan dan juga para pejabat Fed juga memberikan pernyataan yang serupa, yaitu meskipun dengan pertumbuhan ekonomi yang ada, tapi mereka belum akan waktunya untuk menaikkan suku bunga. Jadi kekhawatiran market itu terrefleksikan dari Treasury Yield, sementara kondisi realnya itu adalah terrefleksikan dari apa yang disampaikan ataupun kebijakan yang dicetus oleh Fed maupun oleh pemerintah. Nah, kebijakan fiskal sendiri dari pemerintah sampai saat ini belum ada realisasi, sehingga kemungkinan market cenderungnya kecewa. Tapi kalau kita bicara tentang refleksi ataupun respon dari pernyataan Fed, kira-kira bagaimana? Kenapa dia mengalami penurunan? Oke, Anda harus buka kembali dengan grafik di hari Selasa ataupun Rabu. Buka di saat Powell dijadwalkan untuk memberikan pernyataan, yaitu di jam 10 malam. Nah, kalau Anda perhatikan pergerakannya, swing low-nya sempat terjadi sebelum Powell memberikan pernyataan. Lalu kemudian di jam 10, tepat di jam 10, saat Powell mengisyaratkan ternyata mereka tetap berkomitmen dengan kebijakan moneter longgar, akhirnya emas kembali mengalami kenaikan. Namun, pasca Powell tentunya hal tersebut mereka kembali kepada Treasury Yield. Dan itulah yang merefleksikan kenapa emas kembali turun. Jadi bukan karena stimulusnya, bukan karena agenda stimulusnya, tapi lebih kepada psikologis market yang sangat cemas terkait dengan inflasi. Meskipun, lagi-lagi, Powell ataupun Bank Sentral sudah menenangkan. Terkait dengan voting yang akan dilakukan malam ini, apa yang terjadi? Kemarin kita sudah uraikan, kemungkinannya kalau misalkan pun hari Kamis dia mengalami penurunan, maka kemungkinan bisa saja di hari Jumatnya kita akan bisa mendapatkan atau mungkin mengharapkan ada pantulan. Tapi sayangnya pantulan ini mungkin tidak akan terlampau tinggi. Saya perkirakan mungkin estimasi masih tetap di bawah 1800, di mana potensi dari lolosnya RUU stimulus ini sudah diperkirakan oleh pasar dan sudah diantisipasi karena kemungkinan ini akan lolos di DPR dengan sangat mudahnya karena komposisi dari Partai Demokrat yang menguasai suara mayoritas. Sementara kalau kita bicara tentang selanjutnya di Senat, itulah real fightingnya karena kemungkinan Senat dari Partai Republik masih tetap akan menjegal terkait dengan dana yang cukup besar. Mereka tidak mau hutang pemerintah AS kembali mengalami lonjakan. So, kita masih akan memiliki waktu 2 minggu ke depan sampai pembahasan realnya di Senat itu akan terjadi. Jadi kemungkinan DPR malam ini akan lolos, tapi mungkin spike hanya bersifat sesaat, lalu kemudian kita akan melihat dari potensi-potensi selanjutnya. Dan di pertengahan malam, di jam 11:15 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mendengarkan hasil dari pertemuan negara-negara anggota G20. Dan saya rasa ini akan mengaitkan terkait dengan pergerakan yield atau obligasi yang bukan hanya terjadi di Amerika saja,
Asia, tapi juga di kawasan Eropa dan juga kawasan-kawasan lainnya. So, kita lihat dari gold dan juga efek dari treasury yield dan juga bagaimana dengan kondisi outlook dari DXY ataupun US dollar. Technical view 26 Februari 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical outlook DXY atau indeks dolar di tanggal 26 Februari 2021 jam 11:57 waktu Indonesia bagian barat. Baik, teman-teman, kita coba refleksikan dari beberapa hal yang memang harus menjadi perhatian karena memang berkali-kali kita sempat mengalami sedikit miss ya dari pergerakan US dollar. Kemarin kita kalau Anda ingat kemarin pas kita sedang membahas itu adalah sedang terjadinya penurunan atau pelemahan dari US dollar. Tapi juga saya berkali-kali mengingatkan kepada Anda ada kemungkinan faktor fundamental pun akan berperan di balik itu, sehingga inilah yang terjadi kenapa US dollar mengalami lonjakan ataupun kenaikan kembali. Bahkan pagi ini kembali berada di atas zona 23.6%, sekaligus juga ada zona neckline kita yang berhimpitan dengan zona Fibonacci retracement tersebut. Nah, apakah ini terjadi kenaikan seterusnya atau tidak? Itu akan ditentukan dari faktor kebijakan moneter ataupun keadaan dari fundamental. Nah, yang sangat disayangkan adalah kalau misalkan kita lihat dari secara garis besar, pola penurunan ini memang masih dalam hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Dan itu memang beberapa pengamat pun menilai bahwasanya bahkan Goldman Sachs sendiri meyakini bahwa pelemahan dolar masih akan berlanjut. Namun, sekarang karena dia mengalami kenaikan, itu lebih kepada terbantu oleh kenaikan di treasury yield. Kita lihat dari TXY-nya sendiri atau treasury yield, 10 years treasury note ya. Di sini yieldnya kemarin atau beberapa waktu lalu, kurang lebih di 2 video yang lalu saya sempat membahas terkait dengan spike masih bisa akan ada dan kemungkinan bisa menutupi area 1.44. Ternyata kalau kita update lagi sekarang trading price sudah berada di 1.52. Ya, ini adalah persen yang mana yield sendiri itu mencerminkan adanya prospek kenaikan suku bunga. Itulah sebabnya kenapa dolar kecenderungannya mengalami kenaikan. Dan ingat, treasury yield ini sendiri adalah imbal hasil dari obligasi pemerintah yang kemungkinannya kalau kita faktorkan, berarti ini adalah investor cenderung melepas bond ataupun obligasinya. Sehingga itulah sebabnya kenapa dolar kembali langka atau supply-nya cenderung berkurang, dan itulah yang menyebabkan kenapa dolar mengalami penguatan terkait dengan kenaikan dari treasury yield ini. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Ini adalah sifatnya mungkin lebih kepada short term ya, karena kita masih menantikan dari kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal. Dan ingat, medium termnya outlook-nya masih menantikan terkait dengan perbaikan ekonomi dan juga seperti yang digagas oleh Yellen ataupun Powell, Fed juga tetap meyakini bahwa kebijakan moneter ataupun fiskal masih tetap akan dipertahankan sampai setidaknya ada pemulihan yang sangat-sangat bagus. Dan meskipun kenaikan yield ini sudah terjadi, tapi mereka masih belum bergeming. Meskipun harus berhati-hati karena semakin dia mengalami kenaikan, maka itu makin menjadi trouble untuk emas sendiri. So, prospeknya bagaimana? Untuk short term-nya mau tidak mau kita harus mengikuti terlebih dulu outlook dari treasury yield ini. Nah, ini saya langsung mencantumkan dari grafik daily chart saja. Nah, kalau Anda lihat sendiri ini ada teritori 1.66. Sampai saat ini dia berada di 1.52 dan garis trendline pun tetap menunjukkan seperti demikian. Jadi hati-hati, kemungkinan treasury yield masih bisa mengalami kenaikan meskipun lagi-lagi ada faktor fundamental juga yang akan membawahinya. Lalu bagaimana keadaan DXY pagi ini di grafik H4? Ya, karena kemarin kita menantikan terkait dengan kelanjutan dari pola pelemahan, which is saya juga sempat mengatakan bahwa 50-50 karena memang ada atau mendekati zona neckline kembali atau zona support dan bisa terjadi spike. Nah, sekarang karena memang keadaannya juga kembali di atas zona neckline, hati-hati kenaikan pun bisa saja berlanjut sampai 90.65. Dan kalaupun penurunan terjadi kembali, maka kemungkinan tensinya adalah 89.59 atau 89.95 lebih tepatnya. Dan ini adalah area selanjutnya di 89.66. Dan ini lagi-lagi dikaitkan dengan keadaan treasury yield. Lalu kemudian di grafik H1-nya sendiri, pola kenaikan pun sudah saya ingatkan bahwasanya pola kenaikan ini akan mirip atau mengikuti pola yang sebelum-sebelumnya sempat terjadi. Ya, meskipun dia sempat tertekan
dan spike-nya ini cenderung lebih tinggi. Bahkan pagi ini pun dibukanya cenderungannya adalah gap up. Tapi pagi ini dia sudah mengalami penurunan, lalu kemudian ditutupi area gap-nya, kemudian dia mengalami kenaikan kembali. Technical view gold 26 Februari 2021 per jam 12:04 waktu Indonesia bagian barat. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk mengupas terlebih dahulu dari sisi apa yang sempat kami share tadi pagi, yaitu terkait dengan pergerakan atau grafik gold daily chart 26 Februari 2021. Oke, di capture di jam 6.20, lalu kemudian running price kala itu masih berada di 1771 dengan area tertinggi 1772 dan area terendahnya 1769. Ya, saya perlu menjelaskan terlebih dulu bagaimana cara menyiasati ataupun melihat atau apa yang saya lihat sebetulnya dari grafik ya. Oke, saya tandai di sini 1784, 1793, yang mana ini adalah area yang 3 hari terakhir kita gunakan dari sejak hari Senin. Lalu kemudian ada 1809/80. Tapi hati-hati, saya menggambarkan ini untuk menunjukkan adanya area resisten, yang artinya kalau misalkan terjadi kenaikan, maka langkah pertama yang akan atau yang harus dilewati adalah area resisten pertama, barulah resisten kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pula kalau misalkan penurunan. Kalau penurunan terjadi, maka dia akan melirik 1764 ataupun 1760. Ini adalah teritori yang memang dalam at least dalam 1 atau 2 bulan terakhir ya, itu sempat terjadi dan itu menjadi areal historical price kita. Kemudian areal terakhir yang kemungkinan akan terjadi kalau zona tadi ditembus, maka kita akan melirik 1744. Wow, lebih dalam ya. Dan ini sudah saya warning kepada Anda semua. Jadi hati-hati, cara membacanya harus lebih spesifik. Kalau misalkan kita lihat dari kemarin dia sudah mengalami kenaikan lalu kegagalan, dan saya sudah sempat menandai, lalu kemudian spike-nya pun agak sedikit lebih di zona 1813, 1815, tapi juga di beberapa video terakhir saya sempat mengingatkan kalau memang ternyata gagal menembus zona 1813, maka hari Jumat kemungkinan akan terjadi penurunan, dan exactly itu yang terjadi, bahkan cenderung jauh lebih dalam. Itulah yang menjadi masalah. Treasury yield yang tadi sempat kita gambarkan, kita ulas, itu yang menjadi beban dari pergerakan emas. Jadi walaupun dolarnya sempat mengalami pelemahan, sayangnya treasury yield-nya tetap mengalami kenaikan. Ya, logikanya adalah kalau misalkan investor menjual atau melepas bond atau obligasi yang ada, maka kecenderungannya itu adalah menguangkan, yang artinya supply dolar kecenderungannya adalah kembali ditarik oleh investor ataupun pasar, yang berarti jumlah uang yang beredar di pasaran terkait dengan dolar cenderung mengalami pengurangan atau kekurangan, yang artinya kalau supply-nya berkurang, otomatis dolar yang akan mengalami penguatan, dan akhirnya itulah yang menyebabkan kenapa emas mengalami penurunan. That's simple. Tapi yang jadi perkara adalah apakah ini short term atau medium term. Nah, kembali untuk masalah short term atau medium term harus dilihat dari kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal. Kebijakan moneter seperti yang pernah kami sampaikan di dalam live streaming, itulah kebijakan dari bank sentral yang sampai saat ini masih tetap mempertahankan kebijakan suku bunga dan juga moneter longgar. Dan itu sudah kita ketahui dari sejak hari Rabu dan juga hari Kamis. Di hari Selasa dan Rabu, di mana Powell memberikan penjelasan, dan Anda bisa lihat sebelum Powell dia mengalami penurunan, lalu saat Powell melakukan pernyataan dia mengalami kenaikan. Dan exactly itu yang saya coba tunjukkan. Tapi bagaimana kalau misalkan ternyata market tidak bergerak? Nah, ini pula yang menjadi faktor psikologis market, di mana treasury yield cenderung diabaikan atau dilepas, lalu kemudian treasury yield sendiri mengalami kenaikan. Persis dengan apa yang sebelumnya atau di menit sebelumnya kami jelaskan. Oke, lalu kemudian di grafik H4 saya ingin tunjukkan di sini potensinya. Saya menggambarkan ada dua atau beberapa areal panah ya. Areal panah pertama kita asumsikan bahwasannya 1760 atau 1764 ini langsung ditembus. Artinya tanpa ada perlawanan sama sekali, dia langsung juntai begitu saja, ya, tergelincir begitu saja. Lalu kemudian dari pola sebelumnya juga mengalami penurunan, dan ini yang saya tekankan kemarin. Saat zona ini tidak berhasil tembus, maka dia akan kecenderungannya kembali mengalami penurunan. Dan juga kami ingatkan kembali, kalau misalkan teritorinya tidak tembus 1804 kembali, maka penurunan akan terjadi. Lalu kemudian area 1784, 1786, lagi-lagi areal ini pun sempat menjadi area support sebetulnya, tapi karena tadi malam dia mengalami tergelincir atau ditembus, maka yang harus menjadi perhatian adalah kemarin pun kami sempat memberikan isyarat akan terjadi penurunan sampai zona ini. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang yang akan kita perhatikan apakah dia akan spike atau let's say namanya pullback ya. Nah, kalau pullback tetap acuannya adalah 1784, 1786, yang mana areal ini sempat menjadi area support, kini menjadi area resisten. Dan saya memberikan keterangan di sini, ini merupakan
areal yang akan menjadi trigger untuk pola reversal. Itu pun reversal harian yang mungkin saja kecenderungannya terbatas. Sampai mana? Sampai zona trendline ini. Ya, sampai zona trendline ini. Selama zona trendline ini tidak berhasil ditembus, maka kemungkinan potensinya masih pergerakannya dalam fase penurunan hingga zona-zona support psikologiskal seperti ini. Nah, lalu kemungkinan yang kedua, kalau misalkan pun dia ditembus, maka Anda bisa follow buy on breakout. Kalau dengan catatan kalau ini ditembus. Kalau gagal bagaimana? Kalau gagal maka kemungkinan dia hanya sekedar pullback dan akhirnya dia tertekan bahkan bisa jauh lebih dalam dari 1760. Kurang lebih itu yang ingin saya jelaskan dari grafik yang sempat saya share tadi pagi dan juga beberapa waktu yang lalu sebetulnya. Nah, di grafik H1-nya kurang lebih otomatis saya menggunakan wave terakhir ini dalam pola penurunan lalu kemudian dibantu dengan Fibonacci retracement. Di mana Fibonacci retracement kita mendapati pola 100% di 18.0550 itu adalah spike terakhir kemarin dan area terendahnya adalah yang sempat tercipta kemarin 1765.20 dan saya mendapatkan teritori 50% di 1785 which is arealnya sama dengan areal ini. Yang artinya lagi, ini akan menjadi areal penentu ataupun strong resisten. Yang juga, lagi-lagi cek keterangan di grafik keempat tadi. Yang artinya lagi, kalaupun misalkan dia spike, maka batasan untuk terjadinya penurunan kembali, Anda bisa lakukan sell di 1774 atau 1780 atau maksimum 1785. Tapi khusus 1785, ini akan menjadi trigger seperti yang dijelaskan di grafik H4 tadi. Artinya, Anda masih akan dapatkan pola penurunan lebih lanjut, bahkan jauh lebih rendah dari 1765 hingga 1760, dan ini adalah area 1749 atau 48. Dan kemungkinan potensi hari ini kita masih bisa melakukan sell, ya seperti saja saya di pagi hari tadi 1772 atau 1774 itu adalah area sell yang cukup bagus dan dengan target pertama 1766. Sampai saat ini, sampai video ini sedang dibuat, area target kita sudah kecenderungannya sudah mencapai, bahkan penurunan kembali terjadi 1767. Yang artinya kembali bahwa potensi target ini masih tetap terjadi. Tapi yang ingin saya ingatkan untuk malam ini adalah apa yang akan terjadi pertemuan di malam hari, yaitu terkait dengan negara G20 dan juga voting di DPR AS. Menurut saya, kemungkinan dia akan fight back sampai 1785 atau bahkan di atasnya. Tapi kalau lihat dari grafik 4, dia masih memiliki PR akan terjegal di zona ini. Jadi artinya, walaupun DPR memberikan lolos untuk RUU ataupun undang-undang bantuan corona, tapi sayangnya itu akan hanya bersifat spike sementara sampai nantinya itu digulirkan di Senat. Yang jadi troublemaker adalah di Senat itu sendiri. So, untuk hari ini, sell pullback-nya masih tetap akan ada, tapi hati-hati di malam hari terkait dengan G20 meeting yang kemungkinan resultnya akan dicapai di tanggal atau di jam 23:15 waktu Indonesia bagian barat. Oke, ada satu hal yang ingin saya juga rubah di sini karena grafik daily-nya kita cenderung seperti ini. Saya ingin menggambarkan sesuatu yang mungkin akan menjadi refleksi ataupun pandangan untuk selanjutnya. Ingat, ini mungkin pandangannya lebih kepada medium term, bukan hanya harian. Oke, kalau misalkan dilihat, saya coba bedakan grafiknya seperti ini. Ini adalah grafik daily. Saya ingin coba hapus trendline kita, lalu kemudian kita akan fokus di wave terakhir ini, ya, di wave terakhir termasuk juga MA. Oke, kalau saya tarik di sini, saya akan mendapatkan teritori seperti ini. Ya, ini adalah areal supportnya, lalu kemudian saya gunakan areal yang sama di bagian atas, yaitu arealnya seperti ini. Nah, di sini kita akan mendapatkan teritori trendline dengan areal resisten yang akan kita dapatkan adalah 1792 dan areal support berada di 1750. Yang artinya kalau kembali ke dalam gambaran yang tadi sempat kita uraikan di menit-menit awal, maka teritori H4, ya kurang lebih teritori ini, itu adalah zona yang sangat krusial. Itulah sebabnya di grafik daily pun ternyata sama, 1784, 1793, yang artinya juga areal resisten yang sangat kuat di areal tersebut. Dan kalau dilihat dari pola ini adalah falling wedge. Setelah terjadi penurunan, lalu kemudian falling wedge, lalu kemudian trigger yang akan menjadi reversal atau sinyal reversal adalah area resisten. Ingat, dia harus terkonfirmasi menembus zona resisten. Meskipun, lagi-lagi, nantinya dia akan terkendala atau mengalami batasan atau halangan di zona ini. Nah, jadi ada beberapa tahapan yang harus dilalui walaupun misalkan katakanlah medium term akan cenderung bullish. Ingat, jeda dari sejak voting DPR ini sampai ke voting di Senat itu akan memakan waktu sekitar 2 minggu. Jadi, way too long. Masih cukup banyak waktu dan kemungkinan fluktuasi masih akan cukup lebar dan tekanan masih akan tetap membayangi selama pakai stimulus tersebut tidak dicairkan.
Demikian ulasan untuk hari ini. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.